Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang hadir di dalam pengajian Sabtu malam Ahad rutinan ini, ataupun yang ada di luar dan di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, mari kita gemahkan di dalam nyawa. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajiannya tentang perjanjian yang agung. Perjanjian manusia dengan Tuhannya. Sebelum kita kaji, kita bacakan ayatnya. Di dalam surat Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah ini Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkaulah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap berita ini. Shadaqallahul azim. Kebanyakan pemahaman kita selama ini seolah-olah
kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna itu terjadinya ketika dulu kita belum ada di dunia ini. Seolah-olah itu ceritanya. Akan tetapi sebenar-benarnya cerita itu ya saat ini. Apakah kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita? Kalau itu dulu, perjanjian itu dulu, maknanya secara hakikatnya, secara syariatnya kan kita tidak pernah menyaksikan Allah selama ini. Bila itu kita sandarkan saat kita belum ada di dunia ini, berarti bila kita belum ada di dunia ini kan tidak berlaku ayat ini. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika manusia sudah berjumpa, sudah beriman kepada hari kiamat. Maka nyatalah ayat itu ketika manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita selama ini tidak merasakan kasih sayangnya Allah? Kenapa selama ini kita tidak merasakan pemeliharaan Allah? Kenapakah kita selama ini kita tidak merasakan kecukupan Allah terhadap diri kita? Karena selama ini kita belum menyaksikan Allah di dada kita. Karena yang jadi Allah, karena yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Sang Pencipta diri kita selama ini? Jadi ayat alastu birabbikum itu sebenarnya ketika kita sudah masuk Islamnya Allah. Ketika ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ketika sudah masuk di dalam kepasrahan manusianya, maka nyatalah alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, qalu bala syahidna. Benar, kami menyaksikanmu sebagai Tuhanku. Ini bila manusianya sudah ketemu dengan titik kemakrifatan manusianya terhadap diri manusianya sendiri. Ketika manusianya sudah makrifat, ketika manusianya sudah tahu siapa dirinya, yang mana diri manusia ini kebalikan dari sifat Tuhannya. Bila hanya Allah yang wujud, maka seharusnya manusianya harus tak wujud. Bila hanya Allah yang hidup, maka tempat hakikat manusianya ya mati. Baru itulah penyaksian itu. Itulah perjanjian yang agung di sisi Allah. Untuk membongkar ini semua, maka kita harus baca dan baca sejarah kita sendiri. Bukan kita membaca sejarah orang lain, tapi membaca Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu, bacalah sejarah dirimu. Sejak dari tanah kita dihidupi, kita disayangi, kita dicukupi,
kita dipelihara oleh Sang Pencipta sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi hasil dari tumbuhan, sehingga menjadi sperma, menjadi sel, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging. Ketika itu ditiupkan rohku, kutiupkan rohku. Maknanya roh itu bukan milik manusianya. Jadi arti yang sesungguhnya, ku hidupi manusiamu dengan hidupku. Inilah maknanya yang tersimpan, yang terkandung di dalam ayat itu. Karena bukan saat jadi gumpalan daging saja kita dihidupi. Sejak dari tanah cikal bakal badan ini ya dihidupi oleh Allah. Disuapi makanan oleh Allah. Disuapi minuman oleh Allah dengan cara Allah. Bukan dengan cara manusia kita. Kenapa? Karena kita belum ada. Kita dalam proses penciptaan. Kita masih di dalam alam yang gelap. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi malam bukan malam yang dohir ini. Malam itu maknanya ketika manusianya belum ada. Sampai menjadi bayi pun manusianya tetap dikasih sayangi oleh uripe Allah. Tapi kenapa ketika detik-detik akil tiba manusia dilarang untuk mendekati pohon ini? Pohon khuldi, buah khuldi, pohon kayu, hayun. Kehidupan ini jangan kau akui hidup dan badan ini sebagai milikmu. Itulah yang dimaksud makan buah khuldi. Jadi iblis dan setan menggoda seluruh manusia, anak cucu Adam, supaya anak cucu Adam mendekati bahkan memakan pohon itu. Jadi sudah nasnya di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa pasti mengalami kematian. Maknanya mati kesadarannya di dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita belum tahu siapa diri kita, maka selamanya kita takkan pernah mengenali siapa Tuhan yang menghidupi diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjanjian yang agung antara hamba dan Tuhannya. Kita diciptakan ke dunia ini hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita bisa membaca atau menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rasakanlah ketika kita belum ada di dunia ini, rasakanlah, masuklah ke dalam diri kita lagi, masuklah ke alam bayi kita lagi ketika kita belum bisa mengakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Masuklah kepada janin, masuklah kepada gumpalan daging, masuklah ke dalam gumpalan darah, masuklah ke dalam sel sperma dan sel telur, masuklah ke dalam makanan-makanan sayuran, tumbuhan, buah-buahan, padi, dan masuklah kepada tanah kembali. Jadi makna syariat-syariat yang diperuntukkan buat kita supaya kita ingat asal usul kita. Supaya kita tidak jadi Tuhan lagi di dalam niatan
niatan kita di dalam beraktivitas, apalagi di dalam sholat dan ibadah, yang mana di ujung kalimat niat ada kunci masuk kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi bagaimana cara masuk kepada lillahi ta'ala? Ya kembalilah ke asal usulmu. Maknanya di dalam sholat kita diutus lebur kembali bersujud kepada tanah tempat kita berasal. Agar kita tidak sombong di muka bumi ini. Agar kita tidak sombong di atas punggung ibu kita. Siapa ibu kita? Ibu kita sejatinya ya tanah ini tempat kita berasal. Hakikat ibu kita. Al-jannatu tahtal ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan di telapaknya kaki ibu, tapi di bawah telapaknya apa? Bumi. Bumi yang kita injak inilah ibu pertiwi seluruh manusia. Jadi kita dipelajari di dalam sholat kita 5 waktu supaya kita berbakti kepada ibu pertiwi. Supaya kita sujud kembali, hancur kembali, tidak sombong mengikuti hawa nafsu setan yang selalu sombong di dalam hati kita. Jadi makna sholat yang kita kerjakan itu bukan malah kita menjadi bangga dan sombong atas ibadah kita. Malah kita diutus sholat dan ibadah itu supaya kita menanggalkan kesombongan-kesombongan itu. Supaya kita bisa lepas bebas dari perbudakan-perbudakan iblis. Jadi buah yang terlarang itu sejatinya apa? Menurut syariatnya ya buah-buah yang dohir itu. Makna hakikatnya ya buah hatimu sendiri-sendiri. Di dalam buah hatimu itu yang ada dirimu ataukah Tuhanmu. Bila di dalam buah hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, masih diri manusia kita, berarti selamanya kita tersesat dari Tuhan kita. Maknanya kita selalu menyerupai Sang Pencipta. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyembah, mengabdi dan kembali kepada Sang Pencipta, sementara di dada kita buahnya masih kita yang menjadi penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita masuk kembali kepada asal usul kita. Marilah kita belajar mengheningkan cipta-cipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi PR kita hidup di dunia ini hanya untuk itu, memalamkan diri manusia kita sehingga terang benderang uripe Allah. Selama ini yang terang benderang di hati kita kan uripe manungsane. Hidup manusianya yang terang benderang di hati kita, sehingga gelaplah uripe Allah di hati kita. Ketika gelap uripe Allah di hati kita, ketika Allah masih gaib bagi kita, maka kita akan selalu berada di lembah ketakutan dan ketakutan, di lembah
azab dan siksa. Karena seolah-olah kita yang jadi pencipta atas diri kita sendiri. Kita lalai pada asal usul kita berada, yang sejatinya nanti pun kita akan dikembalikan kepada asal usul ketika datang syakaratul maut. Akankah kita menunggu syakaratul maut tiba dengan kita tidak memperhatikan apa yang sudah difirmankan? Berbaiat ya, enjoy saja, sudah dijaga, sudah diperjalankan. Beda dengan manusia yang masih menjaga Tuhan, beda dengan manusia yang masih merasa dirinya berjalan sendiri, merasa dirinya bisa beribadah sendiri, berzikir sendiri. Selamanya akan disiksa, diikat dengan hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah perjanjian Tuhan dengan hambanya. Jadi kapan pertemuan perjanjian itu terjadi? Ketika manusianya sudah rela, sudah ridho mempersembahkan buah khuldi yang dimakannya, dipersembahkan kembali kepada asalnya. Hayyun, bahwa hidup ini bukan hidup yang manusia, akan tetapi urip ikilah uripe Allah. Jadi dengan uripe Allah muncullah sifat-sifatnya Allah, wujud muncul. Jadi awal dari segala awal, tanpa hidup maka tak akan ada pembahasan-pembahasan, tak akan ada cerita, tak akan ada gelar di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa memenuhi janji-janji kita. Kita di dunia ini membawa janji, membawa amanah. Hidup amanah, badan amanah, segala aktivitas amanah. Bagaimana amanah ini kita persembahkan lagi kepada yang punya amanah? Jadi ya harus rela mati dulu, baru setelah mati bisa menyaksikan hanya uripe Allah lah yang ada. Jadi memang persyaratan untuk menyaksikan Allah, bertemu Allah, ya harus lewat pintu kematian. Tanpa mati maka manusianya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila ditiadakan. Allah saja yang tiada, aku nyata kok, aku wujud kok. Segala aktivitas yang aku kerjakan ini aktivitasku kok. Iblis dan setan tak berani, iblis dan setan tak mau bila dirinya ditiadakan. Maka dari itu iblis dan setan disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Karena dirinya sombong, mengaku merasa ada. Nah, jadi iblis mohon izin kepada Allah untuk menggoda, untuk menjadikan pengikut-pengikutnya anak cucu Adam ini. Jadi kita selama ini sejatinya sudah pernah menjadi pengikutnya iblis dan setan yang merasa ada, Allahnya gaib. Itulah tanda
bahwa kita selama ini pengikut setan. Itu tandanya. Coba kita perhatikan, coba kita rasakan diri kita masing-masing. Jangan memperhatikan lainnya diri kita. Diri kita saja yang kita pandang. Rasakan siapa yang jadi Tuhan di dalam dada kita ini. Bila Allahnya gaib, ya berarti kita sudah masuk di dalam lingkup hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan perkara-perkara pekerjaannya badan saja. Bila pekerjaan badan ini jelek, contohnya berjudi, berzina, mencuri, bukan itu saja hawa nafsu. Sholat, ibadah, berderma pun itu juga hawa nafsu. Bila yang berkuasa di dalam hatinya linapsi, kembali kepada diri manusianya, itulah hawa nafsu. Kebanyakan kita memahami tentang hawa nafsu hanya sekedar melihat casing-casingnya saja. Kalau orang yang sholat, kalau orang yang ibadah, bukan dikatakan hawa nafsu. Nah, jadi yang sebenar-benarnya yang dikatakan hawa nafsu itu adalah ketika diri manusiamu merasa wujud daripada wujud Tuhanmu di hatimu, itulah hawa nafsu. Jadi apapun yang kita kerjakan semuanya dusta belaka. Sholat ibadah kita sejak akil balik hingga setua ini hanya mengumpul-ngumpulkan racun-racun saja. Hanya untuk menghina Tuhan saja. Kelihatannya ibadah di sisi manusia, tapi di sisi Allah penghinaan yang akbar. Itulah dosa yang tak bisa diampuni. Bagaimana mungkin Allah mengampuni hamba yang tidak menyembahnya? Bagaimana mungkin Allah menerima sholat hamba yang tidak mengabdi kepada Tuhannya, melainkan mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri? Nah, nilai-nilai itu bisa kita rasakan dan bisa kita tahu saat ini. Jangan tunggu besok. Sekarang semuanya sudah nyata. Timbanglah diri kita. Kita bisa nimbang-nimbang diri kita sendiri. Maka kalau musuh-musuh itu sudah nyata di dalam hati kita, maka kita bisa memeranginya, bisa mengusirnya, bisa membantahnya. Tapi kita bila kita tidak tahu siapa musuhnya, yang ternyata diri kita sendirilah musuh yang selalu membayang-bayangi perjalanan kita kepada Tuhan kita, maka kita takkan pernah sampai ke jalan visa